Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah hari ini Anda merasa bahagia? Atau sebaliknya, Anda merasakan suasana hati yang galau dan membuat Anda sedikit sensitif dan ingin marah? Menjadi bahagia adalah pilihan kita. Termasuk juga suasana galau adalah pilihan kita juga. Sikap dan respon kitalah yang akan menentukan terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Bagaimana kita melihat masalah dan menyikapi sesuatu yang sedang menimpa kita. Hal ini akan menentukan langkah kita berikutnya. Menjadi bahagia seharusnya tidak ditentukan oleh apa yang kita harapkan dari orang lain atau apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Memang kita akan menjadi kecewa, sedih, dan marah. Namun kita harus memahami bahwa tidak semua orang akan menyenangkan kita atau membahagiakan kita atau melakukan apapun seperti yang kita minta sehingga kita menjadi bahagia. Sekali lagi penting untuk kita ketahui, bukan orang lain yang membuat kita bahagia, melainkan sikap dan respon diri kita sendirilah yang menentukan kita untuk menjadi bahagia atau tidak. Respon kita akan menentukan perasaan kita dan sekaligus apa yang akan kita lakukan. Tindakan kita akan didasari oleh keputusan perasaan kita. Kebahagiaan sejati sesungguhnya berasal dari hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Jika kita tinggal dalam kasih-Nya dan hidup di dalam firman-Nya, kita akan memiliki bahagia yang bukan berasal dari dunia, bukan dari segala keinginan yang terpenuhi, melainkan karena kita tahu kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 10 dan 11, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Ketika kita mempercayai bahwa Allah memegang kendali atas hidup kita dan percaya bahwa Ia berkuasa atas hidup kita, maka tidak ada satupun yang perlu kita takutkan. Sebab kita tahu bahwa Allah sudah memberikan Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan kita. Serta firman-Nya akan memberi sukacita surgawi sekalipun kita sedang berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mempercayai Allah akan mengalirkan syukur dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak lagi terfokus kepada masalah, melainkan berfokus kepada kasih karunia Allah yang mengalirkan damai sejahtera. Inilah yang membuat kita tetap bahagia. Ingatlah, semakin banyak kekecewaan, kemarahan, dan ketidakpuasan akan hidup akan membuat kita semakin menderita, semakin membuat hati dan pikiran kita menjadi tidak tenang, yang pada akhirnya menjadikan kita tidak bahagia. Kebahagiaan adalah pilihan dan keputusan Anda pada hari ini. Kebahagiaan adalah konsekuensi dari perspektif pikiran kita, yaitu apakah Anda menyerahkan pada kuasa dan kehendak Allah, atau Anda berusaha mencari pelampiasan dengan meluapkan emosi Anda. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa.
Tuhan, tolonglah kami, karena untuk menjadi bahagia adalah hanya terjadi ketika kami dekat dengan Engkau, tinggal di dalam-Mu. Kami mempercayai segala kuasa dan kedaulatan-Mu. Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami melalui firman-Mu yang menghiburkan dan menguatkan. Dan biarlah kami mengambil keputusan bahagia bukan karena sesuatu dalam diri kami, tetapi karena ada Engkau yang tinggal di dalam hati kami. Tolonglah melalui Roh Kudus supaya kami terus bahagia di dalam perspektif kebenaran firman. Tolong kami hari ini ya Tuhan, untuk kami menjadi bahagia karena Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Keputusan kita untuk menjadi bahagia harus didasarkan kepada kebenaran firman Allah, bukan kepada apa yang menjadi keinginan kita. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.